Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbish orohli, saudari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo para sahabat KCC ya, Yayan Polopo dimanapun kalian berada saat ini. Jumpa lagi di acara Seapod atau Sea Podcast ya. Dengan saya Rusdi, staf dari Departemen Media dan Jaringan KCC ya, Yayan Polopo. Pada episode kali ini kita akan bersama berbincang-bincang ataupun menelisik pembahasan yang tidak kalah luar biasa dari episode-episode selanjutnya ya. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan zakat ya. Jadi kita akan membahas apa sih sebenarnya itu zakat dan bagaimana motif ataupun cara kita untuk membayar zakat. Intinya nanti akan kita bahas secara panjang lebar ya sama narasumber kita gitu. Tapi sebelum kita mulai, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe di bawah ya. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video yang kami upload ya. Dan juga jangan lupa berikan support kalian dengan cara klik tombol like-nya dan juga komen di bawah dan juga share video ini ke teman-teman semua sehingga mudah-mudahan video ini bisa menambah khasanah keilmuan kita semua. Amin ya robbal alamin ya. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, teman-teman. Di sini saya sudah ditemani dengan salah satu narasumber kita yang luar biasa ya, yang sudah kita datangkan langsung dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo. Ya, bisa dibilang narasumber kita istilahnya sudah cukup dan juga sudah tentu paham dengan jelas terkait dengan tema pembahasan kita di episode kali ini, yaitu terkait dengan zakat ya. Jadi tanpa menunggu lama-lama, mari kita undang Bapak Sumarsono SE. Beliau ini juga merupakan Wakil Ketua 1 Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Pak kabarnya ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah 23 puasa ya, puasa Ramadan Iya, Pak. alhamdulillah. Lancar Pak puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau berbicara Pak terkait dengan aktivitas ataupun kesibukan di bulan Ramadan ini, bisa mungkin diceritakan? Ya, alhamdulillah. Jadi kesibukan Ramadan itu seperti biasalah, kami orang yang belajar agama, jadi hampir setiap malam, baik malam ataupun menjelang buka puasa ataupun subuh hari kita keliling. Kita ini Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Jadi kesana kemari untuk menghadiri atau mengisi sesuai kemampuan kita di bidang agama terkait dengan puasa dan lain sebagainya ya, iman dan amal soleh tentunya. Oh iya Pak, ya semoga puasanya lancar ya Pak. Amin, beberapa amin. hari kita menghitung hari kita meninggalkan bulan Ramadan dengan harapan bisa diberikan kesehatan ya, sampai selesai Ramadan dan juga sampai seterusnya tentunya. Amin. Amin. Ya, terkait dengan zakat, tema kita pada pembahasan kali ini yaitu terkait dengan zakat. Kita ketahui ya Pak ya bahwa kita sebagai manusia dilahirkan ke muka bumi ini tidak dengan sebuah posisi yang sama, artinya ada yang dilahirkan dengan posisi yang kaya, ada yang dilahirkan dengan posisi yang miskin begitu. Nah, disinilah fungsi dari zakat itu ya Pak ya, untuk sebagai sebuah jalan untuk menyatukan yang kaya bisa bermanfaat juga kepada yang miskin ya. Nah, kalau menurut dari segi pandang Bapak sendiri, sebetulnya apa sih sebenarnya itu zakat begitu, dan apa fungsinya harus itu ditunaikan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin bi abdillah, la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Ini berat sebenarnya bagi kami untuk diuji di depan ya. Tapi saya berusaha untuk maksimal menyampaikan hal itu. Zakat. Apa itu zakat ya? Jadi zakat itu adalah merupakan pembersih ya, pembersih. Sehingga definisi daripada zakat itu adalah suci, tumbuh dan berkembang. Ya, suci, tumbuh dan berkembang. Kenapa suci? Karena zakat itu untuk mensucikan jiwa dan juga membersihkan harta jika itu zakat mal. Ya, ketika zakat fitrah berarti untuk membersihkan jiwa, mensucikan jiwa. Kalau dia zakat mal berarti untuk membersihkan harta. Sebelum kita bawa pulang dibersihkan memang. Jangan nanti kita bawa pulang dalam kondisi kotor, nanti anak-anak kita makan yang barang yang kotor kan gitu. Jadi kita dibersihkan dulu ya. Kemudian tumbuh dan berkembang. Ini artinya bahwa
ketika kita berzakat itu, maka Allah sudah menjanjikan bahwa harta itu akan tumbuh dan berkembang lewat hadisnya Rasulullah SAW. Jadi mana kosomalin min sodaqah bal yasdat bal yasdat bal yasdat. Barang siapa yang sering mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka harta itu akan bal yasdat bertambah dan bertambah. Makanya definisi tumbuh dan berkembang itulah masuk di dalam penjelasan hadis Rasulullah SAW. Seperti itu. Oh iya Pak. Nah kemudian kalau kita berbicara terkait dengan zakat, tadi kan di awal ada kita bahasakan bahwa ada seorang yang memberikan hartanya, atau dalam hal ini kita sebut sebagai musaki ya Pak ya, dan juga ada yang bertindak sebagai mustahik atau yang menerima zakat ini. Tentunya dari kedua belah pihak pasti ada persyaratannya Pak, sudah diatur dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis kita. Mungkin bisa Pak sedikit dijelaskan secara singkat bagaimana sih sebetulnya syarat-syarat. Okay. Jadi terkait wajibnya zakat itu jelas ya. Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 103 ya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Ini perintah Allah kepada para amil, termasuk kami nih, orang-orang Basnas. Basnas, sini dulu. Ambil zakat mereka, kan gitu kan? Ambil zakat mereka guna membersihkan dan mensucikan jiwa mereka, kan gitu ya. Jadi terus kami diperintahkan lagi, dan berdoalah untuk mereka karena doamu itu menenteramkan jiwa mereka. Makanya kami amil itu setiap menerima zakat. Jadi misalnya ada orang wajib zakat atau musaki yang berzakat, ana wa alikum, atau saya dan keluarga saya, atau saya berzakat apalah perdagangan dan sebagainya, kami terima dengan membaca selawat, kami doakan ajarakallahu fima ataita wa barakalaka fima abaqaita wa ja'alahu laka tuhuran. Jadi doa itu memang diperintahkan oleh Allah, bahwa ayah Mil, kalau terima zakat doakan ya, gitu. Karena doamu itu menenteramkan jiwa mereka, gitu ya. Sebagai penentram ya Pak. Penentram jiwa mereka. Terkait mustahik, dan itu musaki ada syaratnya. Bagaimana jadi musaki? Syaratnya bagaimana tuh Pak? Nah ya, syarat musaki itu dia memiliki harta yang sudah menjadi hak milik. Nggak boleh misalnya hartanya orang ada 1 miliar, saya mau zakatin tuh. Tapi kita saya mau zakatin nih. Uangnya siapa? Uangnya tetangga misalnya gitu. Oh, nggak boleh. Jadi menjadi hak milik penuh. Itulah yang harta yang menjadi hak milik penuh, dan syaratnya harus mencapai haul dan nisab. Jikalau itu zakat mal. Ya, zakat mal. Nanti zakat mal itu akan terjadi penjabaran sampai 9 item. Ya, 9 item ya, 9 item mulai dari zakat uang, emas, uang dan surat berharga, perniagaan, perdagangan, jasa, pendapatan dan jasa, sampai rikas. Itu. Jadi ada 9 item itu ya. Betul, itu penjabaran dari zakat mal ya. Kalau mustahik itu jelas ditetapkan lagi dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 60. Itulah masuk siapa-siapa yang boleh menerima zakat nih, kan gitu kan? Itu At-Taubah 60 Allah menjelaskan, innama shadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal garimin wa fi sabilillahi wa bunus sabil faridatan minallah. Ada 8 asnaf ini. Jadi syaratnya itu harus masuk di sini. Orang kan sering bilang, "Pak, ada tetangga saya yatim piatu, kesian." Oh, yatim piatu nggak ada di sini. Yang ada adalah fakir. Ya, fakir itu secara fisik dia tidak mampu bekerja, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Fakir, orang-orang tua kasihan, orang jompo misalnya tuh. Terus miskin tuh kuat dia, tenaganya kuat sekali, tapi dari hasil pekerjaan itu tidak juga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Tukang-tukang batu misalnya dan sebagainya ya. Betul. Terus amil nih yang ngurusin zakat. Itu berhak mendapatkan zakat. Berhak menerima juga ya, gitu ya. Terus wal mu'allafati fi qulubuhum, mu'allaf yang baru masuk Islam, itu ketentuan Basnas dan MUI itu 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun dalam pembinaan dia masuk dalam asnaf mu'allaf. Tahun keempat kita lihat, kasihan nih mantan mu'allaf kayaknya masih butuh zakat misalnya gitu kan. Kita alihkan, oh dia kayaknya miskin kok. Gabungkan dia di asnaf miskin. Bukan lagi haknya sebagai mu'allaf tapi sebagai miskin. Gitu, karena sudah habis masa pembinaan tadi selama 2 atau 3 tahun. 2 sampai 3 tahun ya Pak. Iya, selanjutnya itu ada rikab, hamba sahaya. Hamba sahaya kan sekarang sudah tidak ada, sehingga hamba sahaya itu biasanya hak hamba sahaya dialihkan ke asnaf miskin yang dominan lebih banyak daripada asnaf atau hamba saya tadi itu. Kemudian garim. Nah, ini
Banyak orang yang salah mengartikan bahwa gharim yang dimaksud adalah orang yang berhutang. Nah kita ini siapa yang tidak punya utang? Iya, semua pasti punya saya boleh tanya, ada yang punya utang? Karena ada zakat mau dibagikan, semua punya utang. Iya, semua pasti berbondong-bondong datang ke saya punya utang. Nah kita ini siapa yang tidak punya utang kan gitu kan? Jadi dalam catatan kecil yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi ahli zakat itu, beliau mengatakan bahwa yang gharim yang dimaksudkan adalah At-Taubah 60 itu adalah mereka yang berhutang untuk membeli makan, untuk memenuhi kebutuhan hidup makannya. Bukan untuk beli mobil, bukan untuk beli motor kan gitu ya. Cicil rumah gitu, ya. Terus fisabilillah ya. Fisabilillah itu orang yang menegakkan agama Allah. Sekarang ini sudah nggak pakai pedang lagi, Pak. Iya. Di kita ini sudah nggak pakai pedang lagi ya. Jadi kalau ada yang mau dikirim ke Palestina ya boleh. Di sana masih pakai pedang. Tapi mungkin bukan pedang lagi, Pak. Bombardir. Iya, bombardir gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau di Indonesia misalnya fisabilillah itu kita analogikan dengan para guru ngaji. Para guru ngaji, Masya Allah. Itu yang masih memperjuangkan agama Allah. Ya, bagaimana kalau ada guru ngaji? Kita nggak bisa ngaji kalau nggak ada mereka. Beliau-beliau yang luar biasa itu kan. Nah, terus marbut juga tuh masuk fisabilillah karena siapa bunyikan masjid kalau nggak ada marbut? Siapa bersihkan masjid kalau ada marbut? Orang masa bodoh semua kan gitu kan? Nggak bunyi masjid, ngapain ke masjid nggak bunyi kan gitu? Tapi ada marbut sehingga ada tanda bahwa oh masuk waktu sholat. Waktu ini kan sudah bunyi masjid. Ya gitu ya, termasuk imam-imam. Ya, imam masjid. Yang terakhir Ibnu Sabil itu safar, orang yang dalam perjalanan jauh ya, perjalanan jauh tujuan kebaikan. Jangan perjalanan mau kemana? Mau merampok di sana, nggak boleh. Walaupun dia perjalanan nggak boleh ya, perjalanan kehabisan bekal. Tapi kalau perjalanan bekalnya masih banyak, dia nggak masuk Ibnu Sabil. Ya, perjalanan tujuan kebaikan dan dia kehabisan bekal. Kalau singgah nanti di masjid, saya perjalanan ini Ustaz, habis bekal diturunkan dari bis gitu, mau ke Makassar, kehabisan bekal sama sekali. Tujuan apa? Tengok orang tua saya lagi sakit keras, boleh. Dia berikan haknya sebagai ini ya. Dari 8 asnaf ini kemungkinan yang tidak ada itu rikab, gharim, ya, Ibnu Sabil, ya. Fakir itu biasanya disatukan dengan miskin karena jaraknya fakir dengan miskin itu sangat rentan, sangat dekat sekali, susah membedakan fakir dengan miskin sehingga dari total 5 asnaf itu disatukan menjadi satu, di miskin digabungkan saja sehingga nilainya menjadi 62,5% dari total persentase rasio zakat yang dibagikan ke 8 asnaf tadi itu. Oh iya, ke dalam 8 asnaf ya, Pak. Iya, Masya Allah sangat dalam pembagian zakat ini sangat hati-hati dan izin kami itu di Basnas itu harus punya 3 aman. Jadi kami berjalan itu kaki kanan saya di sorga, kaki kiri saya di neraka. Kapan salah melangkah, terberes masuk dalam neraka kan gitu. Ya, jadi ada aman syar'i namanya. Jadi setiap penerimaan zakat harus memenuhi syarat sebagai muzaki. Setiap pendistribusian harus memenuhi syarat sebagai mustahik. Jadi harus syarat itu. Ketika syar'i aman, regulasinya lagi dilihat. Tapi regulasi adalah turunan dari aman syar'i tadi itu. Jadi setiap regulasi yang dibikin pasti akan berdasar kepada Quran dan hadis kan gitu kan. Terus kalau 2 ini sudah aman, kita berusaha aman NKRI. Sehingga 3 aman kan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian Pak, kita berbicara nih terkait dengan tema kita ini. Nah, peran generasi anak muda sekarang. Nah, kalau misalnya kita bertanya-tanya nih Pak, apakah generasi muda saat ini tuh bisa dikatakan sudah sadar nih akan kewajiban yang namanya berzakat? Begitu kan dalam Al-Quran tidak dibatasi ya Pak, bilang hanya orang-orang yang misalnya berusia sekian yang boleh berzakat, tapi mulai dari anak-anak itu harus yang namanya berzakat ya Pak, ditunaikan. Begitu. Bagaimana nih Pak perannya? Apakah sudah sadar akan kewajiban itu atau bagaimana? Biasanya memang apa istilahnya generasi milenial ya. Karena kalau saya masih kolonial saya ini. Karena saya sudah 50-an ke atas. Jadi generasi milenial ini memang dia lebih canggih. Kami susah ngejar biasa. Ya. Seperti berinfak saja, teman-teman generasi milenial itu sudah nggak perlu lagi ke kantor. Dia cuma main barcode saja, main kris ya. Kris di mana-mana kami pasang, tujuannya untuk memudahkan teman-teman yang selama ini nggak gaptek di sini. Kami kan masih baru belajar untuk pegang HP kan gitu kan, sementara mereka sudah lari ke langit, kita baru mau merangkak-rangkak gitu kan. Nah, kita fasilitasi, kita sebarkan kris di mana-mana. Terus wajib zakat itu ketika mereka sudah balik. Oh, balik ya. Untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri ya, misalnya dia punya usaha gede gitu kan, punya usaha. Dia boleh berzakat atas usahanya itu, ya. Nah, ini kan banyak pengusaha-pengusaha muda saya lihat yang di Palopo yang luar biasa, dia begitu semangatnya ya. Ini tadi saya mau berangkat ke sini ada satu pengusaha muda ya, nelpon, "Ustaz, posisi di mana?" Saya bilang mau ke IAIN. "Izin, saya mau bayar zakat."
Kemarin dulu kami hitungkan bagaimana itu zakat zakat perdagangan, karena beliau perdagangan, saya jelaskan bla bla bla, dia sampaikan, insya Allah paling telat hari Jumat Ustaz kami bayar zakat. Ini tadi nelpon, saya bersamaan ke sini, saya ditelepon. Jadi anak muda itu sebenarnya mau berzakat. Tapi ada mungkin sebagian anak muda yang belum tahu syarat berzakat itu seperti apa. Saat dikenakan zakat harta, dikenakan zakat bagaimana, syaratnya bagaimana, dan bagaimana itu yang belum tahu. Sehingga ini tugas kami dari Basnas untuk mensosialisasikan secara masif. Ya, semoga mereka juga paham, dan kalau mereka paham mudah karena dia punya kelompok milenial. Satu kali thread sudah ketemu semua informasi. Ya, banyak itu ya Pak ya jaringan. Iya, luar biasa. Kalau kolonial itu mau kemana? Mau ke kampung, jalan kaki dulu kalau kolonial kan. Kalau sekarang tinggal mencet, sampai informasi itu ya. Ya tentunya kalau pasal terkait dengan sosialisasi mungkin tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Basnas sendiri, tentu kita sebagai pelajar ya Pak, mahasiswa dalam hal ini kita sebagai kaum intelektual juga punya tanggung jawab secara tidak langsung begitu untuk sama-sama mendakwahkan, karena ini merupakan bagian dari rukun Islam ya Pak, membayar zakat gitu. Nah, kemudian Pak, ada nih pertanyaan dari netizen yang mempertanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya bacakan ya Pak ya, karena sebelum kita udah nampung di situ ya. Nah ini Pak, ada yang bertanya pertanyaan seperti ini. Saya ini adalah seorang petani, gitu. Panen 3 kali dalam setahun. Setiap panen, alhamdulillah saya menghasilkan laba bersih melebihi batas minimal dikenai zakat ya, yaitu lebih dari harga 653 kg gabah. Nah, karena itu saya membayar zakat, alhamdulillah kalau gitu ya. Karena itu saya membayar zakat setiap habis panen, yaitu 3 kali dalam setahun, masya Allah. Di samping itu, saya juga menabung dari hasil pertanian, Pak. Dalam setahun sudah melebihi harga 85 gram emas ya. Jadi pertanyaan saya, apakah saya juga wajib untuk membayar zakat mal Pak dari tabungannya itu? Ya, baik. Saya ucapkan selamat, luar biasa netizen yang mengatakan itu. Jadi setiap panen beliau sudah berzakat. Jadi zakat pertanian ya. Nah, zakat pertanian itu kami jelaskan sedikit bahwa zakat pertanian itu dia tidak memiliki haul. Ya, dia tidak memiliki haul. Beda dengan emas. Emas dengan uang itu ada haulnya, ada perjalanan 1 tahun ya. Tapi kalau untuk zakat pertanian dia tidak punya haul. Haulnya per musim panen. Sehingga ada yang berbeda, ada yang per 3 bulan 10 hari panen berzakat. Ada yang 6 bulan baru panen baru berzakat. Sehingga tergantung dari musim panennya kapan. Jadi musim panennya. Jadi haul pertanian itu sama dengan haulnya ASN. Pada masa panennya ASN kan tanggal 1 gajian kan gitu. Itu musim panen, wajib mengeluarkan zakat kalau sudah sampai 1 nisab kayak gitu kan. Dan cocok tadi itu bahwa nisab zakat pertanian itu adalah 653 kg gabah. Ya, sudah benar tuh, 653, dan mereka sudah berzakat, itu harus dikurangin semua biaya-biaya ya. Kurangi semua biaya-biaya yang menjadi penyebab munculnya 653 kg gabah tadi itu. Karena ada ya traktor, ada biaya apa, semprot, pupuk dan lain sebagainya. Ini indahnya Islam ini, nggak semua ditarik, bahas ini semua gitu kan ya. Nah, setelah itu bagaimana kalau punya tabungan? Tabungan saya melebihi dari 85 gram emas gitu kan. Jadi niat pertama tadi adalah untuk menyelesaikan zakat pertaniannya. Tabungan kita, uang kita itu kan kita tidak tahu dari mana semua. Kalau kita mau berpikir asal muasalnya mau begitu, nggak ada orang wajib zakat tabungan. Zakat uang tidak ada. Makanya kalau memiliki tabungan, dia berdiri sendiri sebagai tabungan. Objeknya tabungan. Objek tadi itu zakat pertanian, objeknya sawah. Ya, sawah tada hujan berarti 10%. Sawah pengairan atau irigasi berarti 5% kadarnya kan gitu kan ya. Nah, tapi kalau tabungan harus berdiri sendiri. Tabungan sudah capai 85 dan tidak mungkin semua dari sawah, pasti ada mungkin dari tempat lain ya kan sumber gitu. Lainnya. Sumber lain. Asal sudah mencapai nisab. Kalau uang itu ada haul 1 tahun. Ya, 1 tahun. Beda tadi dengan yang pertanian ya. Kalau sawah itu, kalau uang haulnya 1 tahun. Jadi perjalanan 1 tahun itu mencapai 85 gram emas. Tidak pernah turun, stagnan dalam bahkan naik, itu sudah wajib zakat. Wajib zakat ya. Sampaikan bahwa lain tabungan, lain pertanian. Gitu ta, karena objeknya sudah berbeda. Objeknya sudah berbeda. Satu pertanian, yang satu itu tabungan. Haulnya juga sudah berbeda ya. Haulnya juga berbeda. Dia punya haul, sementara pertanian tidak punya haul. Tapi tergantung sama musim panen. Musim panen berbeda. Tadi malam saya ngobrol dengan petani yang ada di Lamasi dengan Padang Sapa, ternyata beda. Pak ya. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Karena Padang Sapa itu kebanyakan yang di pinggir jalan itu dia tak ada hujan atau bagaimana, karena
biasa di sama air sumur gitu kan. Jadi dia agak lama, 6 bulan. Lama ya, Pak. Nah, dia haulnya wajib zakatnya 6 bulan kayak gitu atau 3 bulan. Yang penting musim panen lah kayak gitu. Betul, yang penting musim panen ya. Iya, Jadi betul. mungkin yang bertanya sudah dapat jawabannya ya. Semoga juga menonton tayangan video ini karena pertanyaan tadi udah langsung dijawab ini sama yang ahli gitu ya. Oke. Kemudian Mbak, kita ketahui bersama kan ini zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam ya. Islam bisa ditegakkan melalui 5 perkara. Yang pertama 2 kalimat syahadat, kedua sholat, zakat, haji dan juga puasa di bulan Ramadan. Puasa dan haji. Nah, itu kan Pak bisa dijadikan nih sebagai tolak ukur keislaman seseorang. Nah, kalau misalnya ada seorang ini yang tidak menunaikan zakat padahal dia wajib, apakah bisa kita katakan bahwa keislaman seseorang ini masih belum sempurna, Pak? Oh iya, Gimana? Jadi gini, Islam ini ibaratkan sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang tinggi dan kokoh. Dan bangunan yang tinggi dan kokoh itu membutuhkan pondasi yang kokoh. Pondasi yang kokoh juga. Ya, pondasi Islam itu adalah buniyal Islam ala khamsin. Ya, Islam itu didirikan atas 5 pondasi itu tadi. Ya, yang pertama syahadat tadi yang kita bilang ya, syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kesaksian kita yang paling pertama. Betul. Masih dalam rahim kita sudah ditanya, janin, alastu birabbikum? Janin, katakan siapa Tuhanmu? Spontan janin yang beriman mungkin gitu ya, langsung dia menyatakan qalu bala sahidna, Tuhanku adalah engkau Allah Subhanahu wa taala. Maksud ditiupkan roh. Gitu kan ya. Itu kita di situ sudah menguatkan kita. Lahir kita, orang tua kita membisikkan kalimat azan. Kan gitu kan? Allahu akbar ya dia. Jadi kalimat tauhid ya. Sudah ada syahadat semua, syahadat tauhid, syahadat rasul kan ada di situ semua ya. Pada lahir sudah kuat kita punya pondasi itu. Nah, setelah itu sholat. Sholat itu adalah merupakan tiang agama, kan? Dia tadi pondasinya, jadi pondasinya kuat, bangunan juga kokoh. Ya, pondasinya lemah, bangunan juga mudah runtuh. Nah, gitu. Nah, ini sholat tiangnya. Tiangnya agama. Bangunan kalau nggak ada tiangnya gimana mau berdiri kan gitu kan? Nah, makanya as-sholatu himaduddin. Faman aqamaha faqad aqamadin. Waman tarokaha fakot hadamadin. Barang siapa yang mampu mendirikan sholat, menjaga sholatnya dengan baik, hakikatnya dia telah mengkokohkan agama. Sebaliknya, barang siapa yang nanti pih, akhirnya lewat. Nah, nggak sholat. Nah, nggak sholat, akhirnya mereka lah yang meruntuhkan agama. Kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik kan gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu zakat. Nah, ini yang penting ya. Zakat itu biasanya sering dilupakan. Karena orang lebih cenderung saya sudah berinfak. Sudah berinfak. Infak saya kemarin itu Ramadan 15 juta loh. Kubagikan misalnya gitu kan. Kubagikan ke sini toh. Bapak, hartanya berapa? Hartanya saya 100 juta. Gitu kan. Saya keluarkan 15 juta untuk infak. Nah, sunnahnya dia lakukan. Sementara wajibnya tertinggal. Kalau kami hitung 100 juta, zakatnya itu hanya 2,5% dari 100 juta, berarti 2,5 juta saja. Keluarkan 15 juta, sunnahnya, wajibnya terlupakan. Nah, inilah yang membuat biasanya rukun Islam itu ada yang terabaikan. Kalau sholat, Allahu Akbar, waktu sholat. Dengar orang gitu, tapi enggak ada ayo zakat, enggak ada kan gitu kan? Enggak ada pemberitahuan seperti itu. Cobanya ditahu bilang kelompok perkampungan ini saatnya zakat mal. Ayo zakat mal. Kan gitu kan enggak ada ya. Sehingga ini memang mohon maaf kami juga pribadi atau kami juga dari Basnas mungkin kurang juga masif sosialisasi sehingga teman-teman mau tapi belum tahu itu tadi ya. Mungkin begitu ya. Jadi sekali lagi zakat itu membersihkan, infak itu mengokohkan ya. Sedekah itu membuka pintu-pintu rezeki baru. Makanya orang yang bersedekah itu terbuka pintu-pintu rezeki. Itu pernah dikisahkan oleh zamannya Nabi Musa alaihissalam. Orang miskin papa didoakan oleh Nabi Musa, kaya dia, tapi Allah bilang, ini kayaknya cuma setahun Musa. Oh iya, saya pernah dengar ini. Kayaknya cuma setahun. Tapi orang kaya ini pintar. Pada saat dia kaya, dia buka rumah-rumah makan begitu banyak. Sehingga lewat 2 tahun bingung Nabi Musa. Ini kok nggak miskin-miskin. Pasti lupa ini Allah ini kan gitu kan. Menghadaplah ke Gunung Tursina, menghadap kepada Nabi Musa, kepada Allah. Ya Allah, 2 tahun yang lalu saya berdoa, hambamu yang atas nama si A ini kayaknya cuma setahun. Kok sekarang tambah kaya? Allah lupa pasti dicabut rezekinya. Gitu. Jadinya ternyata apa dibilang Allah? Saya malu wahai Musa.
Saya malu. Saya hanya memberikan satu pintu rezeki dari tangan saya. Dia membuka pintu-pintu rezeki yang banyak. Saya malu mencabut. Bahkan Allah malu. Makanya kalau perdagangan dengan Allah itu enggak rugi. Enggak rugi ya Pak ya. Pasti begitu. Pasti kita dapat Iya. juga, Masya Betul ya. Betul sekali. Jadi kembali ke itu tadi yang keempat, puasa ya, yang kita laksanakan hari ini ya. Karena puasa ini juga perintah. Ya. Puasa ini perintah. Jadi yang diperintahkan orang beriman. Karena kita ngaku orang beriman ya harus laksanakan perintah. Betul. Kalau namanya perintah kita laksanakan, senang yang memberikan perintah. Tapi kalau ada perintah kita tidak laksanakan, marah yang berikan perintah. Karena ini perintah. Jadi Quran surah Al-Baqarah 183. Laksanakan. Dan perintahnya jelas. Diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti perintahnya ini memang betul-betul mandi cepat, mandi. Jangan nanti jangan. Iya. Marah nanti yang merintahkan gitu. Yang perintahkan ini Allah. Gitu ya. Yang terakhir haji. Haji itu kan kewajiban tapi ada syaratnya. Ya, wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, haji ke tanah suci bagi mereka yang mampu perjalanan. Perjalanan secara biaya, perjalanan secara fisik. Nah, seperti itu ya. Makanya biasanya kita ada pengecualian, misalnya kasihan mereka sudah sakit keras misalnya, akhirnya diganti ke porsi yang lainnya. Diganti porsi ke yang Jadi lainnya. wahijul baiti man istata'a. Mereka yang memiliki kemampuan ya, baik sisi finansial maupun sisi kemampuan fisik. Ya. Kemudian Pak, ini ada kembali yang bertanya di kemarin yang sudah mengirimkan pertanyaannya, bisa saya bacakan ya Pak. Jika kita berinvestasi saham, apakah ada zakatnya Pak? Jika ada, bagaimana nih perhitungannya dari saham ini? Baik, makasih. Jadi saham itu biasa disebut sukuk ya, sukuk atau surat berharga lainnya ya, surat berharga lainnya. Jadi itu perhitungannya hampir sama dengan zakat perdagangan. Karena dia bergulir. Saham itu biasa naik, biasa turun. Dari trust perusahaan yang dia tempati menginvestasikan saham itu ya. Kalau misalnya rating kemajuan perusahaan tinggi, harga saham juga otomatis naik. Berarti otomatis di situ ada keuntungan besar yang didapatkan. Nah, itu juga begitu. Dia memiliki haul sama dengan perdagangan tadi itu ya. Jadi memiliki haul dan nisabnya sama 85 gram emas. Ketika sudah memiliki 85 gram emas, maka dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat malnya ya. Kadarnya tetap sama 2,5%. Jadi kadar yang membedakan itu hanya zakat pertanian, 5 untuk irigasi, 10 untuk non irigasi atau tada hujan ya. Nah, tapi kalau untuk yang lainnya semuanya kadarnya 2,5%. Haulnya 1 tahun dan sama semua kadarnya 85 gram. Nisabnya 85 gram, kadarnya 2,5%. 2,5%. Jadi itu tadi jawabannya yang sudah dijelaskan sama narasumber kita pada episode kali ini. Nah, ini mungkin adalah yang terakhir Pak, sebelum kita akhiri mungkin bisa dikatakan ataupun dijelaskan ya kepada para penonton dan mungkin mayoritas adalah anak muda nih. Bagaimana sebetulnya kita harus senantiasa termotivasi untuk menunaikan yang namanya zakat. Bisa mungkin Pak, silahkan. Ya, baik. Makasih kepada kita semua, termasuk diri saya pribadi. Kita saling mengingatkan saja, watawasaubillah watawasaubisabar. Jadi saling mengingatkan dalam kebaikan saja bahwa kewajiban syahadat sholat sama dengan wajibnya zakat ya, sama, termasuk puasa dan haji sama wajibnya. Kalau sama wajibnya berarti harus mendapatkan perhatian yang sama ya, dan yang bisa tidak ada yang boleh dianaktirikan ya. Nah, ya itu pertama. Terus kedua, kalau itu terjadi berarti otomatis siapa yang harus memperhatikan? Kita semua, karena dari rukun Islam itu berada di sekitaran kita semua. Nah, kan gitu kan ya. Makanya izin bahwa saya minta kepada teman-teman pengusaha atau semua, termasuk pengusaha milenial yang baru-baru ini, boleh bergabung ke Basnas. Jadikan Basnas itu kantor kita bersama. Ya, karena Basnas itu bukan kami punya. Basnas itu milik kita bersama. Jadilah bagian Basnas. Jadi memberikan informasi atau mencari informasi tentang zakat ya, termasuk memberikan informasi apa? Misalnya gini, Tabe Basnas di sana ada musakini, minta penjelasan. Nah, boleh kami dikontak, kami turun tim untuk memberikan sosialisasi. Atau sebaliknya, Basnas di sana tuh ada orang miskin butuh bantuan, miskin papa atau apa dan sebagainya. Basnas tidak mampu menjangkau informasi itu, informasi lewat Bapak Ibu sekalian lah, anak-anak muda milenial inilah ya. Artinya sekarang ini kan biasanya no viral, no action gitu kan ya. Yang viral saja yang diperhatikan. Nah, saya minta viralkan saja.
Kami sudah berapa kali mendapatkan informasi lanjutan atas viral-viral itu dan kami langsung action. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, zakat harus mendapatkan perhatian yang sama dari syahadat, sholat, puasa, dan haji. Ya, karena kita semua ingin harta yang kita bawa pulang yang sudah sampai nisab itu harta yang bersih. Kalau kita ingin memasak nasi, kenapa kita harus cuci? Supaya bersih. Jangan sampai kita masak nasi langsung dari kosmos masuk ke dandang, langsung dimasak, oh kotor nanti jadinya. Makanya dibersihkan lewat zakat. Sama dengan kalau kita mau makan ikan. Kalau ikan kecil belum sampai nisab, masuk semua biar tulang-tulangnya kan gitu kan. Tapi kalau sudah sampai nisab, ikan cakalang misalnya ya, enggak mungkin tulangnya masuk. Buanglah tulangnya itu ya. Bagaimana cara membuang? Bersihkan lewat zakat. Nanti yang kita makan dagingnya. Nah, gitu. Ada tulangnya. Karena kita mau ya, kita tahu bahwa harta yang ada dalam diri kita sadar ada hak orang lain. Ya, ada hak orang lain yang harus kita berikan ya, berikan. Dan di dalam Quran dijelaskan, janganlah engkau mensedekahkan sesuatu yang engkau sendiri memicingkan matamu terhadap apa yang engkau sedekahkan. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mengetahui. Tidak boleh. Jadi tidak boleh kita misalnya jangan zakat kayak tadi itu kan. Zakatnya sering 2,5 juta. Enggak usah lah 500 saja. Oh, enggak boleh itu ya. Memincingkan matamu terhadap apa yang engkau sedekahkan. Jadi sekali lagi saya minta kepada semuanya, kita semua, yuk mari kita rame-rame besarkan zakat. Semakin besar zakat, semakin banyak zakat, semakin banyak mustahik yang bisa tersenyum. Karena zakat bukan untuk kami pimpinan Basnas, tapi zakat untuk para mustahik supaya mereka semua bisa tersenyum. Untuk seluruh umat. Untuk seluruh umat Islam. Ya, ya. Ini, Masya Allah, itu tadi pembahasan kita terkait dengan zakat. Intinya adalah jangan kita harus menyamakan begitu, karena zakat juga merupakan salah satu dari bagian 5 rukun Islam. Juga tentunya kita harus memperhatikan daripada zakat itu. Dalam Al-Quran sendiri juga zakat disebutkan sebanyak 32 kali ya Pak ya. Betul. 26 kali diantaranya disebutkan berdampingan dengan salat dan 6 kali 6 ataupun 6 ayat juga dijelaskan terkait dengan zakat itu sendiri. Jadi Masya Allah sangat penting untuk kita sama-sama memperhatikan untuk menunaikan yang namanya zakat ya. Ya mungkin kita dibatasi oleh waktu ya Pak ya. Ya, jadi sebelum saya akhiri, saya lagi-lagi kembali mengucapkan terima kasih sebaik-baiknya Pak atas waktu dan juga kesempatan untuk berdiskusi, berbincang-bincang di tempat kali ini. Semoga episode kali ini bisa menambah khasanah keilmuan kita. Yang sebelumnya tidak tahu terkait dengan zakat ini bisa kembali tahu ya, atau bisa kembali paham terkait dengan apa itu zakat dan bagaimana cara menunaikannya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Oke, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Saya pribadi selaku host memohon maaf atas segala kekurangan dan juga segala kelebihan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.